Tidak, iya le. Diwian ya? Diwian. Arek ganteng, ngono ganteng. Terus gaya kan nonton. Iya cak ngopi ngene. Iya le. Lesung lah bidang griane paling Mas iki. Lesung. Nang pasar wis. Dan memiliki kapasitas hingga 100.000 orang. Tadi pendeta gitu. Pendeta kaya wong biasa. Kemampuan komando dan kontrol serta dapat terhubung langsung ke markas besar Kementerian Pertahanan di Kiryat Tel Aviv. Padahal pinter ngaji Juga bisa ke semua tembus. bunker lain yang tersebar Apa enak ngaji nih padahal di sini bawah tanah harus. kota. Badrus ya. Nggih. Bunker terbuat dari struktur material berat. Oh di sini tak durunge mlebu Kristen iku mbak ini ku di almarhum ibu nangis. Mudah. Pertama. Siapa jenenge Mbak? Mbak Rofi. Juga dilengkapi dengan berbagai fitur mumpuni Ono apa iki kok? generator Aku listrik kok mimpi dan emak sistem nangis. penyaringan udara. Moro Di langsung mana nego krungu kabar spesifikasi dari ini Kristen. mampu menahan serangan semua jenis senjata. Jadi wong tuwek iki masih kayak tembus sih. Tembus. Berdasarkan Itu ijaki ya, Rofi, ya? Iya, itu ijaki. seseorang dapat bertahan hidup di dalam bunker selama 2 minggu mengacu pada kondisi thermal sesuai jumlah orang di dalamnya. Bahkan ada peristiwa unik di mana satu jam rudal Iran berlangsung awal Oktober lalu. Saya kira mati sehat ya. Iya, wis tuwek. Bagus banget. Saya ono Gus ya. Ndak tau metu ya. Teng pasar gitu dodolan, tapi wis tuwek Mas kuru. Dodol apa lagi anu? Sayuran. Dodol kayak kayu-kayu. Itu sayuran. Jetem yo. Jotek, nek pinggire cagate. Konflik Israel dan Hizbullah terus memanas. Kan ono bojone. Ketidakpastian di Lebanon Pegatan, pada nggak tahu akhirnya ketok membuat dirian, masyarakat tok iya, dan negara Timur Tengah geram mengingat jumlah korban terus Dora bertambah Gus Badrun dan Gus sudah Badrun tak mencapai tahu nek puluhan bagus ribu pas orang. norok Kristen. Jotek. Siapa yang takon? Aku di sini. Bahkan Sehat ini. Mana gede boleh. penduduknya sudah Aku tak tahu meninggalkan nek Lebanon bagus dengan pas norok Kristen. Kayak Hasil, jika eskalasi kekerasan ini terus meningkat setiap harinya, maka tak Cik, dimungkinkan omong-omong dari kekhawatiran bojone, ini dapat bosan. memantik dampak konflik Enak. yang lebih luas terhadap warga Oh, garai sipil jadi dan coge. militer. Kabare iku bapak iku masih ledek kene iku kayak Kalau kita ustaz. perhatikan militer Pendeta. Lebanon Heeh, kan, pendeta. tidak Bapak begitu Iweto. kuat ketimbang Hizbullah. Terus Itu harus diakui. mungkin ya kena omongan maksud. Dan itulah kenapa Coge. Lebanon memilih Kena ceramah, kena siraman-siraman ini maksud. Kena siraman rohani. Heeh. apa Wong yang dhisik pertama iku ngeterno nang Jadi gereja yang tapi melawan gak gelem hanya mlebu. Hizbullah. Terus. Badrus. Karena mereka memang secara Ngeterno nang gereja tapi gak gelem mlebu. Langsung kemampuan disekei itu siraman masih di bawah. titik. Nah, udah bilang Dua hari mandalik pasca mandalik hujanan rudal di kota Israel, Gedung Putih merespon jika Amerika Serikat dengan tegas akan membantu Israel mewujudkan serangan balasan kepada Iran. Dan yang menjadi target utama Israel adalah fasilitas Padahal udah wina. persenjataan Iran. Terus. Namun militer IDF tidak menampik kemungkinan Iran akan meluncurkan lagi rudal serupa setelah balasan Israel itu terjadi. Iki. Iki Iran. Abbas Terus yang mati. lantas Jujur. memperingatkan Israel untuk tidak main-main dengan Teheran karena apapun serangan yang menargetkan Iran, rudalnya siap mencapai semua sisi negeri Zionis dalam hitungan menit. Canggih Iran nih. Canggih, Mas. Salah satu senjata nuklir Israel yang mampu menghasilkan ledakan besar dan radiasi Iki kan gara-gara tsunami apa. memiliki kekuatan yang melebihi liter Enggak, bom iki sing garap penghancur liyane iki, Mas. Hiroshima, Melok-melok, Nagasaki Mas. di masa lalu. Pas akhirnya perang Neutron bomb tiga, perang menjadi dunia ancaman tiga. bagi Iran di masa Enggak efek sekarang. kira deh. Efek kayak gempa apa. Belum ada Lah, wis kepastian perang serangan dunia balasan tiga, apa yang semburat, dilakukan wis. Israel. Namun, HP ndak ono, tentang wis sinyal-sinyal ndak ono. masa itu akan digunakan mulai berebut. Mungkin sak negara pas perang ini. Iya. Dampaknya kan ngene iki, belo iki akhirnya perang. Tapi saya pikir tadi atau Iki kayak misalkan kayak Amerika lagi belok Iran. Terus otomatis sing belok Iran kan mesti negara situ iki melok-melok Mas. Akhirnya perang. maka lebih aman bagi Dan nggak boleh. keduanya adalah Nah, serangan-serangan dampaknya itu sak negara. dunia. Jadi tidak Pas sampai negara-negara karena kalau gede nuklir perang. pasti itu kan bisa menghancurkan
begitu sekali ya. Kita lihat ini Nah, itu juga lagi perang dunia udah terus. demikian Wis perang dunia terus wis. apalagi sekarang ini Ndak ono HP wis, sinyal-sinyal ndak parah itu. dan itu Biar kabeh kena nuklir wis. itu kan bukan Iya. cuma 1 bulan 2 bulan tahun-tahun bisa puluhan tahun itu dampaknya. Mulane itu diudeni. Iya. Bom cilik. Kita ada tujuan program Laknya serile ini apa senjata nomor 1 kena nolak apa Amerika. Indonesia Rusia. Sing diudeni itu Amerika dan Rusia. Tapi lah Indonesia itu orang Rusia. Indonesia di Velo. Tapi Amerika orang Malaysia. Amerika. Indonesia tapi dijogo Indonesia. Ya gara-gara Bung Karno itu Bung Karno kan apik be Rusia. Sekarang ini. Dijuluki adik kakak kan Indonesia be Rusia. Nggak sampai ngotek Indonesia urusannya be aku Rusia. Kuatan di Rusia Amerika. Waduh itu maksud kuat pisan ya maksud bejat nuklir wong itu loro itu sing kuat maksud. Cuman Amerika kalah tatak. Indonesia. Senjata akeh tapi Rada nggak mang-mang. tatak. Mang-mang. Wong dari kabare kate nuklir apa Rusia. Dan anu. Ambek presidennya dengan diguyur tok. Saya tunggu kedatangannya. Dengan apa Vladimir Putin. Ambek presiden Rusia. Saya akan tunggu. Terus lah anu. Oh. Hah? Donald Trump lagi Amerika ya. Amerika Donald Trump, Vladimir Putin Rusia. Saya tunggu kedatangannya. Ambek guyu. Anjir gitu. Tahu. Kalah tatak presidennya Amerika ambek Rusia. Kurang menesan Rusia dengan orang Amerika. Paling jawabannya gedak gitu ya Amerika ini. Hmm. Sing digedak mah kok slongoan. Ditunggu kedatangannya. Oh, gede paling mikir. Kandel. Dan apa nih Pak ya. Ambeknya guyuan itu. Dilipet itu. Saya tunggu kedatangannya bahasa Indonesia gitu. Gila nih. Kalau sih negara gede wis Lebanon gede-gedean nuklir ya. dilakukan oleh Israel 17 September Wah, sing nyitakno 2024 lalu. nuklir kiamat barang. Amerika duwe nuklir kiamat, Rusia duwe nuklir kiamat bisa. Meledak secara serentak di sejumlah tempat di ibu kota Beirut. Terlihat dalam rekaman CCTV, ledakan yang terjadi secara tiba-tiba berasal dari dalam tas seorang pria di supermarket. Sontak, pria tersebut jatuh dan menjerit kesakitan. Sementara mobil yang lain terlihat menjauh dan melarikan diri untuk mencari perlindungan. Akibat dari kejadian ini, korban tewas mencapai 32 orang dan 2.800 lainnya terluka, termasuk 200 orang dalam kondisi kritis. Sebagian besar korban rata-rata dari kelompok bersenjata Hizbullah, warga sipil, dan anak-anak.
Alhasil, sejumlah ambulans tampak memenuhi jalanan dan rumah sakit di wilayah selatan Beirut pun kewalahan dengan jumlah korban yang terus bertambah. Diinformasikan juga bahwa duta besar Iran untuk Lebanon bernama Mojtaba Amini turut menjadi korban ledakan. Dikutip dari artikel, Amini mengalami luka parah dan cedera serius di bagian wajah hingga harus kehilangan satu matanya. Menurut kesaksian, pager yang digunakan Amini sempat berbunyi bip 10 detik sebelum meledak. Dan akibat bunyi tersebut, beberapa korban mendekatkan pager ke wajah Amini untuk memeriksa pesan yang masuk. Namun secara tak terduga, pager meledak hingga melukai pemiliknya. Bisa tuh kok HP yo. Merupakan alat komunikasi kecil yang digunakan sebagai telepon seluler. Wih canggih ya. Iya canggih Mas yo. Pendek, kelompok bersenjata Hizbullah memakai alat komunikasi ini agar intelijen Israel tak bisa melacak keberadaan mereka. Badan intelijen Israel ternyata telah merencanakan ledakan massal pager Hizbullah ini selama 15 tahun. Serangan pager ini menarik ya karena mungkin Padahal Israel ini baru pertama kali pendatang nih Mas, tapi sugih banyak, ono Iya. Palestina. di Palestina. gitu ya. Padahal pendatang sugih. Ceritanya kan ditulung nang Palestina. Nggih ditulung, ngampung gitu. Ngampung. ceritanya. Jadi Tapi mentok. Tapi sugih Mas. Tapi mentung. korbannya Mentung tadi. banyak ya, ada ratusan yang meninggal. Palestina itu Wong Palestina iku Orang juga seakan Heeh. Palestina seakan Nulung Palestina. kan bahwa Ceritane ngono. tibake perang Digedhekno negara iki. jahat Israel. Ditulung yang mentung. tadinya mungkin Digedhekno negara. pendatang. Terus kita ganti. Hah? Aslinya. Yang ditingkat kan di. sekarang sudah nggak seperti itu kan. Karena no tanaman dari ditanam kayak gini tidak bisa belo ya. Iya putih. Terbilang licik, ledakan pager menjadi sorotan para analis. Beberapa di antaranya berspekulasi bahwa sistem perangkat pager diretas melalui kode palsu agar baterai menjadi panas dan mengakibatkan perangkat meledak. Mantan perwira militer Inggris dan senjata kimia Hamish de Breton Gordon berspekulasi bahwa pager telah dirusak dan ditanamkan bahan peledak. Dikutip dari artikel investigasi Israel, sengaja meletakkan 1-3 gram pentatrinitrol tetranitrate atau bahan peledak terkuat di 5.000 perangkat pager yang tersebar di Lebanon. Dalam penyidikan militer Hizbullah, pager yang didapatkan sempat tertahan selama 3 bulan dengan dalih perizinan. Hizbullah menduga saat pager tertahan, Mossad telah menanamkan bahan peledak di perangkat dan disembunyikan di sekitar baterai pager yang hampir tak dapat terdeteksi. Adalah perangkat Gold Apollo Rugged Pager AR924 dan walkie-talkie ICOM ICP-A2 dan telah disusupi bahan peledak tersebut. Dan Mossad diduga mengirimkan kode rahasia untuk mengaktifkan ledakan di waktu bersamaan. Tak tinggal diam, korporasi gagal revolusi Iran pun membongkar jaringan yang Kecil berafiliasi turun tuh, dengan Kak. rezim Israel pada 22 Tembun September dingin, Mas. 2024 lalu. Kesul. Dilaporkan Kecil. 12 orang ditangkap atas rencana menebar teror dan para pelakunya ternyata adalah tentara bayaran dan ditangkap di 6 provinsi berbeda di Iran. Kematian pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah disinyalir menjadi pemicu terjadinya balas dendam antara Iran dan Israel pada 27 September 2024 lalu. Dikutip dari artikel pemberitaan internasional, 2 orang agen rahasia Iran, Safak, diduga berkhianat lantaran memberi informasi tentang keberadaan Nasrallah kepada Israel di
Militer Israel lantas menyiapkan pesawat jenis F-35 yang dilengkapi bom anti-bunker dan menunggu Nasrallah tiba di pusat komando militer. Alhasil, bunker bawah tanah yang dibangun dengan tingkat keamanan tinggi pun jebol. Usai pasukan Israel menjatuhkan 6 bom berbobot 2 ton. Sedangkan 2 agen rahasia Safak Iran yang berkhianat sampai sekarang identitasnya masih dirahasiakan. Tak hanya itu, para pengkhianat ini juga diberitakan mencuri dokumen rahasia Iran terkait program nuklirnya dengan Amerika Serikat pada tahun 2018 lalu. Operasi senyap yang dilakukan puluhan orang berhasil menerobos pertahanan dan intelijen gudang nuklir Iran di sebuah kawasan industri kota Tehran. Dalam konflik gitu, dalam konflik selalu ada kemungkinan pengkhianatan, selalu ada kemungkinan apa namanya kebocoran informasi, ya. Itu selalu mungkin terjadi. Ya, ketika kalau kemarin ada informasi intelijen agen intelijen Iran yang kemudian katakanlah menjadi alat melumpuhkan targetnya atau untuk menyerang targetnya. Nah itu apa namanya? Saya kira itu Jajan ya pangan deh. Nggih, Mas. Melihat serangan brutal yang dilakukan Iran dengan rudal balistik dan hipersonik, ketegangan antara kedua negara akhirnya memanas. Menarik untuk disimak perbandingan kekuatan militer kedua negara tersebut. Israel tercatat hanya terpaut 3 posisi dari Iran yang berada di posisi ke-14. Di atas kertas, dilihat pasukan militer Iran jauh lebih unggul dengan agregat 8-2 dan kekuatan darat mereka menjadi tombak utama. Sedangkan Israel hanya memiliki keunggulan melalui jalur udara. Namun demikian, mampukah Iran menaklukkan Israel yang terkenal kejam dan tersohor sebagai negara yang tak kenal dosa? Gendeng. dibandingkan dengan Israel yang berinovasi terus-menerus, yang mengembangkan teknologi perang terus-menerus, itu ya Iran ada di posisi tertinggal. Tapi bukan berarti Iran, saya kira bukan berarti Iran tidak punya tidak menyimpan senjata-senjata pamungkas. Real war criminals are not in Israel. They're in Iran. They're in Gaza, in Syria, in Lebanon, in Yemen. Those of you who stand Iki penyakitnya. Nggih, penyakitnya. Penyakitnya beras. Penyakit. Niku sing dira paling gitu. Wis mampu lemah sing kan acara. Niku sing dira. Disantet gak iso yo. Nggih. Disantet aku kene lho. Tak kena paling iki. Mboten gengeng. Bahkan Netanyahu juga menyalahkan Iran karena dianggap sebagai penyebab rusaknya Wong kesepakatan iki hubungan komplotane antara setan Arab ya kena. Saudi Ya, santet kan setan. Lah nggih. bermula saat Menteri Luar Negeri Indonesia Santete ojo iku boloku ngono. Akhirnya menggok. PBB Retno bahkan Setan minta kepedok agar setan. solusi dari konflik dua negara Indonesia is and will always stand with the people of Palestine. Setan kepedok setan. Independent state of Palestine. Setan kan seneng lah ono wong jahat. Oh iya, seneng. ternyata sudah direncanakan Akhirnya antar tidak negara makan, negara tidak terakhir makan. sebelum Perdana Menteri Israel menyampaikan pidato. Akhirnya dinuklir itu. Kena embu kena sopo sih. Satu persatu diplomat berdiri dari kursinya dan meninggalkan ruangan. Tak hanya Indonesia, perwakilan dari negara Arab Saudi, Iran, Turki, dan Kuwait
juga ikut dalam aksi tersebut. Bahkan suasana ruang sidang menjadi gaduh karena banyak peserta yang menyoraki saat Netanyahu berpidato. Alhasil, ruang sidang tampak kosong dan hanya diisi oleh perwakilan negara yang diduga pro-Israel. Netanyahu ini kan bisa kita bilang sebagai monster yang dibesarkan oleh negara, bukan cuma dibesarkan oleh Israel tapi juga oleh Amerika Serikat. Dia udah jadi monsternya itu dia presiden karena dia udah sangat besar. Dia pun berani untuk mengacuhkan apa kata negara yang lebih besar dari dia. Maka apa yang diucapkan oleh Presiden Amerika Serikat belum tentu akan diiyakan oleh Netanyahu. Bikin senang setiap Sabtu dan Minggu jam 10:30 pagi. Mempertemukan dua kubu dengan trik andalan dan semangat sportivitas yang sejalan. Mancing Mania kembali menyajikan serunya pertarungan pancing yang mendebarkan. Mancing Mania Strike Back. Setiap Sabtu dan Minggu jam 1:30 siang. Ini baru Trans 7. Konser Sound of Love disiarkan langsung dari Senayan Park, Jakarta. Minggu 13 Oktober jam 8 malam. Bersama idola paling menyala saat ini, Tiara Andini, Yura Yunita, The Lucky Lucky, Donna Maula. Ceriakan akan bergabung bersama konser Sound of Love. Minggu 13 Oktober jam 7:30 malam. Fakta dan informasi mendalam yang eksklusif. Berita viral, unik, aneh, dan anti mainstream. Sensasional hingga kontroversial. Dihadirkan dengan lebih up to date dan trendy. Di Expose Uncensored. Setiap Senin sampai Jumat jam 5:15 sore. Ini baru Trans 7. Ketika awan memberi manfaat, yang mulai begini tuh dalamnya sesuai kearifan Hadis Istiadat. Enak banget. Terjaga mulia dalam kehidupan bersahaja. Ini kita cari. Menjaga keaslian dan keaslian budaya Nusantara, kebanggaan di negeri Indonesia. Ini merupakan salah satu tradisi khas daerah. Sejak anak ibu. Nanti. Ini baru Trans 7. Penampilannya sederhana, namun memiliki hati yang kaya. Ganteng foto, siringan tangan, jagonya bisa dengan ribuan pengalaman. Bagi ilmu bertahan hidup di segala medan. Jalan-jalan aja mah, tapi nggak bisa duit ya. Jadi kerja pak. Jika Sigulu, setiap hari jam 3:15 sore. Ini baru Trans 7. Kisah yang menjadi misteri. Kebetulan itu yang dipegang kepala buaya. Kepala buaya. Ditelaah. Perjalanan bukan hanya perjalanan jarak jauh antar bintang, perjalanan antar bintang. Visual. Wih sama nang. Secret Story. Tapi dia kali berkota aku. Dapat Ya. selingan gitu. Baru Trans 7. Ini kan aku dadi Pak Boyo ini. Situasi Timur Tengah saat ini terbilang sedang tidak baik-baik saja. Gemuruh ledakan, hancurnya bangunan dan rintihan tangis menghiasi dampak kehancuran perang yang dilakukan Israel terhadap negeri di Timur Tengah. Setelah serangan balas dendam Iran yang membuat Tel Aviv dalam semalam, Israel meminta restu Amerika untuk membalas serangan Iran tersebut. Kenapa minta restu barang? Wong edan. Iran
minta restu nang Amerika. Jaluk Lah, bales. kok minta restu barang. Ora wae langsung perang ngono. Kamu Mengacu pada catatan dosa yang ditoreh sebuah negara bernama Israel. Entah apa yang bisa membuka hati mereka untuk menyudahi aksi jaluk pecah gitu di loh. dunia. Ratusan ribu hingga Oh ya jutaan bener. orang tewas akibat Api-api anu aku jauh izin. Zionis Tiba anu. Ya tolong. jaluk bolong minta restu. Seiring doa, berikan mukjizat ya Tuhan, tolong sudahi perang ini. Dua pelajar terlibat perkelahian bak pertarungan gladiator sambil ditonton oleh teman-temannya. Peristiwa yang viral di media sosial ini terjadi Selasa malam di jembatan penyeberangan Jalan Masjid Buaran, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan, Mas Banten. kena tak wangsul ri. Ya weh. Perkelahian berhenti Lah anu gitu Rono. dan membubarkan kerumunan. Matur nuwun nggih, Mas. Oke. Dari informasi Tapi masih awan paling aku budal ae. Wong ndek kono edek. Nggih. belum diketahui pasti berasal dari mana puluhan remaja yang Menawi diduga asal pelajar sekolah rezeki, menengah. Mas. Ayo. Coba-coba, Mas. Berarti sampean yo ndek golongane kain-kain niku. Nggih, niku Mas teng pasar burungnya ya, Mas. Di warung niku lho, Mas. Warung di. Kain niku sampean lurus ya, Mas. Enten pasar burung niku. Oh. Pagene manukan niku kon dodol manuk-manuk. Berarti di kono sampean. Nggih. Manukan. Dudu di kain-kain berarti. Mboten, Mas. Rekaman video memperlihatkan seorang dosen Universitas Muhammadiyah Maumere di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur diduga Mansurian nggih, Mas. Oke oke. Aduh, terima kasih, Mas. Sama-sama. Lho ndak ngapain jajan, Jong? sesama kader Ikatan Mahasiswa Ngapa? Terima kasih ya. Ya. memukul balik sang dosen. Insiden ini membuat unjuk rasa ricuh. Unjuk rasa ini sendiri memprotes kebijakan universitas yang melarang sejumlah mahasiswa mengikuti kuliah karena kegiatan pengkaderan. Ketua IMM Sika menyesalkan tindakan anarkis dari dosen tersebut. Sementara itu, Rektor Universitas Erwin Prasetyo juga turut menyesalkan insiden tersebut dan mengajak Gere. sekolah untuk menahan diri. Untuk mencegah konflik berkepanjangan, pihak universitas melakukan mediasi agar persoalan ini dapat diselesaikan. Tim Liputan CNN Indonesia. Selamat malam, pelaku utama pembunuhan dan pemerkosaan siswi SMP yang jasadnya ditemukan di TPU Talang Krikil, Palembang hanya divonis 10 tahun penjara. Sementara 3 terdakwa lainnya bahkan tidak divonis penjara. Keluarga korban pun meradang. Saya Diana Valencia, inilah redaksi malam selengkapnya. Bermain di Empang, 2 anak perempuan berusia 5 dan 6 tahun di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan berujung tewas tenggelam. Di lokasi setelah hilang selama 2 hari, balita laki-laki yang hanyut terseret arus sungai Bilah di Labuan Batu, Sumatera Utara akhirnya ditemukan tak bernyawa 10 km dari lokasi awal tenggelam. Keluarga korban histeris saat menerima kabar 2 anak perempuannya meninggal dunia setelah tenggelam di Empang sedalam 2 meter pada Kamis 10 Oktober 2024. Tenggelamnya korban sempat terekam warga di Desa Majanan, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Meski sudah diberikan pertolongan, kedua korban meninggal dunia setelah 30 menit tenggelam. Warga sempat membawa keduanya ke puskesmas. Jenazah korban dibawa ke rumah duka dan dimakamkan di pemakaman umum setempat. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, kepala desa akan memasang papan peringatan untuk tidak berenang di lokasi. Awalnya itu katanya dia minta izin untuk main sama orang tuanya, makanya di
dialihkan. Nah, orang tuanya tidak tahu bahwa anak ini pergi berenang. Dia berenang mana sih? Di empang-empang yang sudah digali. Kalau kedalaman Kalau kedalamannya sekitar 2 meter. Sementara itu, balita Arka Panjaitan yang hanyut pada Rabu 9 Oktober lalu akhirnya ditemukan mengapung setelah 2 hari pencarian di aliran Sungai Bilah, Labuhan Batu, Kamis 10 Oktober 2024. Jenazah dievakuasi ke puskesmas untuk diperiksa sebelum dibawa ke rumah duka di Kampung Tapanuli, Dusun Beringin, Desa Senah, Pangkatan, Kabupaten Labuhan Batu. Kabid BPBD Labuhan Batu Jumat pagi mengatakan korban hanyut saat bermain di belakang rumah yang berbatasan dengan sungai. Arus sungai yang deras membuat korban tenggelam. Korban ditemukan 10 km dari lokasi awal hanyut. Setelah disemayamkan di rumah duka, jenazah dimakamkan di pemakaman umum setempat. Tim Liputan CNN Indonesia. Ketahuan selingkuh, pasang suami istri di Kabupaten Tangerang, Banten nekat membunuh seorang pria selingkuhan sang istri. Korban tewas dengan 11 luka tusukan. Warga di sekitar Telaga Bestari, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin malam lalu dikejutkan dengan penemuan sesosok jasad pria bersimbah darah dengan sejumlah luka tusukan. 1 hari berselang, Selasa 8 Oktober, polisi menangkap tersangka pembunuhan tersebut. Tak lain merupakan pasangan suami istri berinisial SN dan RY. Pembunuhan itu dilatar belakangi cinta segitiga. Korban bernama Sukron yang merupakan rekan kerja tersangka pria berselingkuh dengan RY, istrinya. Dalam rilis Kamis sore, Kapolresta Tangerang mengatakan korban dan RY telah menjalin hubungan terlarang itu sejak 2021, namun baru terbongkar pada 2024. SN yang sakit hati menolak memaafkan sang istri selama selingkuhannya itu masih hidup. Keduanya akhirnya sepakat menjebak korban. Untuk melancarkan rencana pembunuhan, SN kemudian meminta istrinya untuk memancing korban bertemu. Saat keduanya bertemu, RY terpancing emosi oleh perkataan korban, hingga akhirnya pembunuhan itu pun terjadi. Korban tewas dengan 11 luka tusukan di tubuhnya. Jangan sok suci dasar jablay, itu adalah perkataan dari korban saudara Sukron. Kemudian pelaku saudari R langsung mengeluarkan sebilah pisau dan melukai tangan. Kemudian pelaku saudara R langsung menghampiri pelaku saudara R, langsung memberikan pisau kepada saudara R dan langsung menusuk korban saudara Sukron ke bagian dada dan perut. Pasangan suami istri SN dan RY masih menjalani pemeriksaan di Polresta Tangerang. Keduanya terancam hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Dodi Wahyudi, Tangerang, Banten. Sempat viral lantaran lapak narkobanya di Jambi digerebek sejumlah ibu-ibu. Seorang wanita narkoba dibekuk polisi di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Sementara itu, aksi kejar-kejaran bak film laga terjadi di tengah jalan tol Cipali saat polisi membekuk 1 orang dari 5 kawanan pencuri bak. Dan berikut kilas kriminal. Tim gabungan Bareskrim Polri dan Polda Jambi menangkap seorang bandar besar narkoba bernama Helen di kawasan Kembangan, Jakarta Barat pada Kamis dini hari. Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol Mulia Priyanto mengatakan Helen melarikan diri dari Jambi sejak aksi kelompok ibu-ibu menggerebek bangunan yang diduga menjual narkoba menjadi viral. Aksi ibu-ibu ini dilakukan di kawasan Gadung, Kecamatan Alam Barado pada Juni 2023. Di lokasi ini menemukan banyak alat isap sabu-sabu. Dua polisi ini mengejar komplotan pencuri ban serep di kilometer 153 tol Cipali pada Kamis. Beberapa kali suara tembakan peringatan terdengar. Pelaku yang meninggalkan mobilnya di pinggir jalan lari terbirit-birit ke area sawah. Kejadian ini berawal dari patroli petugas PJR tol Cipali yang mendapati sejumlah orang tengah mencuri ban serep milik sebuah truk kontainer. Saat didekati, para pelaku melarikan diri menggunakan minibus. Di dalam mobil ditemukan 2 buah ban berukuran besar. AKP 156 arah Cirebon. Petugas berhasil menangkap 1 orang pelaku dan 4 orang lainnya berhasil lolos. Kasus ini diserahkan kepada Satreskrim Polres Majalengka.
Rabu pagi 9 Oktober, tim Satuan Reserse Kriminal Polres Jember menggerebek sebuah tempat usaha percetakan di Jember, Jawa Timur yang dijadikan tempat produksi dan menjual beragam jenis dokumen negara palsu. Petugas menangkap 5 orang pelaku. Kelima tersangka memiliki peran masing-masing mulai dari mengedit, mencetak dokumen palsu, hingga mencari calon korban, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Petugas juga menyita 120 dokumen palsu mulai dari SIM, KTP, buku nikah, sertifikat tanah, ijazah, serta kartu BPJS palsu. AKBP Bayu Pratama, Kapolres Jember mengatakan terungkapnya kasus ini bermula dari korban yang hendak mengurus surat izin mengemudinya yang hilang di Satpas Polres Jember. Namun saat dicari di database, korban belum pernah tercatat melakukan pembuatan SIM. Dari keterangan korban inilah akhirnya polisi berhasil melacak asal SIM palsu tersebut. Para tersangka diancam hukuman 6 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia. Siswa kelas 10 yang koma di rumah sakit usai dianiaya kakak kelasnya di Tebet, Jakarta Selatan hingga kini masih belum sadarkan diri. Sementara itu, kuasa hukum korban menilai penanganan pihak kepolisian berjalan lambat. AA, remaja laki-laki 16 tahun, siswa sekolah setingkat SMA di Jalan Masjid Al-Barakah, Manggarai Selatan, Tebet, Jakarta Selatan, hingga Kamis sore masih terbaring tak sadarkan diri di ruang ICU RSUD Budi Asi, Jakarta Timur, pasca menjalani operasi kepala akibat pendarahan pada bagian otak. Ditemui pada Kamis, Bukti, ayah korban, menjelaskan pada Selasa, ia mendapat kabar dari pihak sekolah bahwa anaknya berkelahi dengan kakak kelasnya di sekolah dan harus dibawa ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, ayah korban terkejut melihat kondisi putranya yang tak sadarkan diri dengan luka lebam di wajah. Ayah korban mengaku orang yang mengantarkan anaknya ke rumah sakit menyebut bahwa korban dihajar oleh kakak-kakak kelasnya. Merespons kejadian ini di hari yang sama, keluarga korban langsung melaporkan dugaan penganiayaan tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan. Nah cerita dari yang mengantarkan anak saya ke rumah sakit itu ada kakak kelasnya kelas 12. Dan sebelum dia mengikuti ujian itu ada yang memanggil, masih di jam sekolah memanggil, dibawa keluar sekolah, dan pas dibawa keluar sekolah itu diajar sama teman-teman anak kelasnya. Apa masalahnya dipanggil ya, jadi saya nggak tahu. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Nurba Dewi pada Kamis menyebut merespons laporan keluarga korban, penyidik telah mendatangi sekolah dan meminta keterangan 5 orang saksi, diantaranya kepala sekolah, siswa, dan penjaga sekolah. Ya itu, memang itu anak berantem, ya itu yang bermula awalnya. Ini satu laptop. Untuk kejadian masih di dalami. Yang jelas memang ini adalah perkelahian. Korban selalu menggunakan kronik mendatangi kantor Polres Metro Jakarta Selatan. Kuasa hukum korban mengaku kecewa karena laporan kepolisian yang telah dibuat belum didisposisikan oleh pihak kepolisian kepada unit PPA. Kuasa hukum korban juga menyebut hingga Jumat korban masih belum sadarkan diri dan pelaku masih menjalani proses belajar mengajar secara normal di sekolahnya. Tim Liputan CNN Indonesia. Kita ke informasi lain, keempat terdakwa kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap siswi SMP yang jasadnya ditemukan di TPU Talang Krikil, Palembang, Sumatera Selatan, difonis jauh lebih dari jaksa. Pelaku utama divonis 10 tahun penjara, sementara 3 terdakwa lainnya tidak divonis penjara, melainkan hanya menjalani 1 tahun pendidikan formal di LPKS. Vonis ini pun membuat keluarga korban emosi. Temuan mayat di belakang kuburan. Pidana penjara selama 10 tahun dan memerintahkan anak terdakwa hukum untuk mengikuti pelatihan kerja di Dinas Sosial Kota Palembang selama 1 tahun. Kasus pembunuhan dan ruda paksa terhadap siswi SMP berinisial AA yang jasadnya ditemukan di TPU Talang Krikil, Palembang, Sumatera Selatan 31 Agustus lalu kini telah memasuki sidang vonis di Pengadilan Kelas 1A Palembang Kamis 10 Oktober. Terdakwa IS, 16 tahun yang merupakan pelaku utama, divonis 10 tahun penjara ditambah 1 tahun pelatihan kerja di Dinas Sosial Kota Palembang. Sementara 3 terdakwa lainnya yakni MZ, NS, dan AS yang semuanya masih berusia 13 dan 12 tahun tidak dihukum penjara. Ketiganya hanya divonis menjalani 1 tahun pendidikan formal di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial atau LPKS di Otot Ilir. Mendengar putusan ini, ayah korban pun langsung
langsung meradang. Pasalnya seluruh vonis yang dijatuhkan hakim jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa yang semula menuntut hukuman mati. Pihak keluarga melalui kuasa hukumnya sangat menyayangkan keputusan vonis hakim ini. Semuanya, empat-empatnya kita semua dengar di dalam itu kronologi 4 ABH itu bagaimana proses sebelum menghilangkan nyawa almarhum. Kalian bisa dengar semua itu sangat keji, sangat tidak manusiawi. Yang mana mereka sebenarnya walaupun anak-anak mereka sudah tahu mana yang baik mana yang buruk. Sebelumnya pada Minggu sore 1 September 2024, jasad AA seorang siswi kelas 2 SMP berusia 13 tahun berpakaian jersey bola ditemukan dalam kondisi tertelungkup di area kuburan Cina di TPU Talang Kerikil, Jalan R. Sudarman, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Palembang. 2 hari pasca penemuan jasad korban, Selasa pagi 3 September, polisi menangkap 4 tersangka pembunuhan itu. Mirisnya, keempatnya masih berstatus pelajar, yakni 3 siswa SMP dan 1 siswa SMA. Dari hasil pemeriksaan polisi terungkap, korban dicekik hingga tewas lalu diperkosa di area pemakaman. Hanifah Irandi, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang wanita warga negara Belgia dijambret di pusat kota Banyuwangi, Jawa Timur dan terekam CCTV. Kamera pengawas juga merekam aksi pencurian puluhan ponsel di sebuah toko ponsel di Garut, Jawa Barat. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan turis wanita asal Belgia berjalan seorang diri di Jalan Kapten Sarpan, kawasan Taman Makam Pahlawan, Kelurahan Tukang Kayu, Banyuwangi Kota pada Rabu siang. Sang turis yang baru saja berbelanja di sebuah minimarket ini dijambret pria pengendara motor yang sudah membuntutinya. Pelaku merampas dompet korban. Korban pun berusaha mengejar sambil berteriak meminta tolong. Didampingi pemilik penginapan, korban melapor ke Polsek Kota Banyuwangi. Pelaku akhirnya ditangkap tim Resmo Polresta Banyuwangi di rumahnya di wilayah Kelurahan Sumerejo, Banyuwangi pada Rabu malam. AKBP Dewa Putu Eka Darmawan, Wakapol Resta Banyuwangi pada Kamis menjelaskan, tersangka mengaku baru pertama kali menjambret karena terdesak masalah ekonomi. Tersangka diancam hukuman 5 tahun kurungan penjara. Kamera pengawas juga merekam pencurian toko ponsel di Jalan Raya Malambong, Garut, Jawa Barat 28 Agustus lalu. Seorang pria berjaket dengan penutup kepala menggondol puluhan ponsel dari etalase toko. Hanya dalam hitungan menit, pelaku menggondol 40 ponsel, earphone, serta laptop dengan nilai total ratusan juta rupiah. Anggota Satreskrim Polres Garut menangkap tersangka di kediaman istri sirinya usai menjual barang curian dengan harga miring. AKP Ari Rinaldo, Kasatreskrim Polres Garut pada Jumat menyebut, tersangka masuk ke dalam toko dengan memanfaatkan jendela yang terbuka. Sementara sebagian besar barang curian sudah dijual, tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia. Viral, seorang perempuan di Mamuju, Sulawesi Barat ditangkap polisi lantaran mengamuk usai terlibat kecelakaan lalu lintas hingga menimbulkan keributan. Sementara itu, viral juga di media sosial sebuah video jenazah dalam keranda diletakkan di sebuah SPBU di Semarang gara-gara mobil jenazahnya tidak bisa isi BBM. Informasinya terangkum dalam kilas peristiwa. Video viral memperlihatkan seorang wanita marah-marah kepada salah seorang pengunjung warung kopi di Jalan Yosudarso, Mamuju, Jumat dini hari. Perempuan tersebut diduga dalam pengaruh alkohol. Menurut keterangan Kasih Humas Polresta Mamuju, Ibtu Herman, kejadian bermula dari 2 orang perempuan yang berboncengan menabrak 1 unit kendaraan yang parkir di depan warung kopi. 1 orang perempuan kemudian mengamuk kepada 1 orang pengunjung warung kopi. Untuk kepentingan lebih lanjut, perempuan tersebut dibawa ke kantor polisi. Viral di media sosial sebuah video jenazah dalam keranda diletakkan di sebelah mesin dispenser BBM dan ambulans yang mengantri di sebuah SPBU Semarang. Terkait hal ini, pihak Pertamina memberikan klarifikasi.
Dikutip dari Detik Jateng, Area Manager Communication, Relations and Corporate Social Responsibility Jawa bagian tengah PT Pertamina Patraniaga, Brasto Gali Nugroho mengungkapkan, peristiwa ini terjadi pada Kamis pagi di sebuah SPBU di Jalan Brigjen Sudiarto, Panggaron. Ia menyebut ambulans tidak memiliki QR Code dan nomor polisi atau pajak 5 tahunannya mati. SPBU mau membantu pendaftaran QR Code, tapi STNK kendaraan yang ditunjukkan mati. Akhirnya diberikan bantuan voucher BBM non-subsidi Dex Series demi kelancaran operasi ambulans. Kebakaran melanda bangunan kontrakan 3 lantai di permukiman padat Kelurahan Jembatan Besi Tambora, Jakarta Barat, Jumat siang. Sebanyak 50 petak kamar kontrakan ludes terbakar. Akibat kebakaran ini, 50 petak kamar kontrakan ludes dilalap api. 22 mobil pemadam dikerahkan ke lokasi kejadian. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Diduga penyebab kebakaran dari kompor yang tengah digunakan memasak oleh penghuni kontrakan. Tim Liputan CNN Indonesia. Gagal menyalip, sebuah truk tronton menabrak seorang remaja hingga tewas di jalur nasional Pantura, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sementara itu di jalan lintas Padang Pariaman Bukit Tinggi, 4 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun. Seorang sopir truk sempat terjepit kabin kendaraan. Sejumlah warga di sekitar jalan lintas Padang Pariaman Bukit Tinggi ini berupaya mengeluarkan sopir truk yang terjepit di kabin kendaraannya Kamis sore. Kanit Lantas Polres Padang Pariaman Ibtu Nofrialdi menjelaskan, kecelakaan bermula saat truk melaju dari Bukit Tinggi menuju Padang. Tiba-tiba minibus di depannya berhenti mendadak. Sopir truk berupaya menghindar namun justru menabrak truk lainnya. 2 orang luka-luka termasuk sopir yang terjepit dan harus dilarikan ke puskesmas. Kecelakaan terjadi di jalur nasional Pantura Tuban Babat, Kelurahan Gedung Ombo, Kecamatan Sumanding, Kabupaten Tuban, Kamis petang. Seorang remaja pengendara sepeda motor tewas ditabrak truk tronton yang melaju dari arah berlawanan. Kecelakaan bermula saat truk tronton berupaya menyalip kendaraan di depannya. Saat bersamaan melaju pengendara motor dari arah berlawanan. Pasca kejadian, sopir truk